Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih di rukun iman yang kelima, yaitu rukun iman al-imanu bil yaumil akhir. Pada pasal kedua, yaitu al-iman bima yakunu yaumal qiyamah, beriman terhadap segala peristiwa yang ada pada hari kiamat. Dan kita telah melalui pembahasan dari mulai yaitu al-hisab, perhitungan, kemudian i'ta'us sahaif, pemberian catatan amal, kemudian waznul a'mal, penimbangan amal, juga as-sirat wal murur alaih, penyeberangan jalan atau menyeberangi sirat di atas neraka, yakni yang dibentangkan di atas neraka. Dan pembahasan kita di malam hari ini yaitu al-haud, dan mungkin insyaallah mencakup di dalamnya asy-syafa'ah. Al-haudu, qala al-hafidz as-Suyuti rahimahullahu taala, warada dzikrul haudi min riwayati bid'atin wa khamsina sahabiyan, bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang telaga pada hari kiamat ini mencapai 50 riwayat dari kalangan para sahabat, 50 lebih dari riwayat kalangan para sahabat. Maknanya hadis ini adalah hadis mutawatir. Minhum al-khulafa al-arba'ah ar-rasyidun wa huffadus sahabah al-mukthirun wa ghairuhum ridwanullah alaihim ajma'in. Di antara para sahabat yang mereka meriwayatkan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para khulafa ar-rasyidun yang 4 semuanya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua meriwayatkan hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hufadhus sahabah al-mukthirun, juga para sahabat yang banyak menghafal hadis, banyak meriwayatkan hadis, seperti Abu Hurairah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib sendiri, termasuk beliau khulafaur rasyidin yang keempat, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, dan mereka ini, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka ini termasuk para hufadus sahabah al-mukthirun, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan mereka semua juga ikut meriwayatkan hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sahabat-sahabat lain yang selain mereka, yang mereka ini juga meriwayatkan hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mereka di dalam menyebutkan tentang haud beragam, yakni dalam kitab mereka ada yang sederhana, ringkas, seperti Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Al-Irsyad ini, beliau tidak memanjang lembarkan. Tapi juga ulama-ulama lain ketika berbicara tentang kitab akidah al-haud, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, mereka kadang menyebutkan banyak riwayat seperti Ibnu Taimiyah dan juga Imam As-Safarini dan yang lainnya.
Wa akhraja Syaikhani wa ghairuhuma min hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Imam Al-Bukhari dan Muslim sering disebut Asy-Syaikhani. Asy-Syaikhani itu dua syekh, dua guru besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ghairuhuma, dan selain Imam Bukhari, Imam Muslim, termasuk imam-imam yang lainnya, yaitu mungkin diantaranya Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, atau yang lainnya. Min hadits, meriwayatkan, telah mengeluarkan riwayat dari hadisnya Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau telah bersabda, haudi masiratu syahrin. Haudi masiratu syahrin. Telagaku itu panjangnya, dan panjangnya itu sepersegi empat. Kurubus apa namanya? Segi empat, sama lebar sama panjang. Itu panjangnya, satu sisinya itu perjalanan 1 bulan. Satu tepi ke tepi berikutnya 1 bulan. Nanti dari sini ke lebarnya juga 1 bulan. 1 bulan hitungan perjalanan. Allah Ta'ala alam 1 bulan ini dihitung dengan naik unta atau naik kuda. Tapi yang jelas itu luasnya, panjangnya perjalanan 1 bulan. Kira-kira kalau naik kuda, maka kecepatan kuda bisa antara 60 sampai 100 km per jam, masih memungkinkan. Atau paling tidak 40, 50, 60 km per jam. Tapi selama 1 bulan tidak berhenti. Kalau kita jalan saja ke Jakarta sudah berapa kali rest area yang kita hampiri. Kalau ini 1 bulan penuh tanpa berhenti, maka menunjukkan itu lebih jauh lagi, yaitu perjalanan 1 bulan. Maka sangat luas sekali. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya ini lebih putih dari susu. Ini air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari telaga Kautsar. Nanti kita akan sebutkan riwayatnya. Warihuhu atyabu minal misk. Aromanya lebih wangi dari minyak misik. Bayangkan, belum ada minuman yang sewangi aromanya aroma minyak misik. Kalau kita mungkin minum minuman yang bau aroma minyak, jadi nggak kolu, nek. Tapi ini minyak misik surga, minyak misik akhirat, untuk menunjukkan betapa istimewanya minuman ini. Wa kizanuhu kanujumis sama. Kizan, cangkir-cangkirnya jumlahnya seperti bilangan bintang-bintang di langit. Bintang di langit berapa bintangnya? Jutaan, kita tidak tahu, tidak pernah hitung, tapi jutaan. Cuman memang yang tampak oleh mata kita di langit kadang-kadang hanya beberapa, tapi hakikatnya banyak sekali. Ini sifat kedua dari telaga Nabi. Ketiga. Yang pertama, keempat. Yang pertama jaraknya yang 1 bulan perjalanan. Kemudian yang kedua lebih putih daripada susu. Yang ketiga dia lebih wangi daripada minyak misik. Yang keempat cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Yang kelima, man syariba minhu la yatma'u abada. Orang yang minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah lagi haus dahaga selama-lamanya. Allahu Akbar. Nggak akan pernah haus lagi. Sampai masuk surga pun tidak haus. Lalu untuk apa masuk surga? Kalau sudah nggak haus, minum di sana. Minum untuk menikmati segala kenikmatan. Tidak ada orang kenyang dari makan mau minum maupun dari minuman di dalam surga. Jadi orang masuk surga makan dan minum, itu makanan dan minumannya bukan untuk mengenyangkan, bukan karena lapar, bukan karena dahaga, tapi untuk menikmati. Hum fi syughulin fakihun. Mereka bersenang-senang menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam surga, sibuk dengan segala kesenangan. Allahu Akbar. Kalau di dunia kita harus sibuk dengan ibadah, sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat untuk bekal akhirat kita. Di akhirat kalau seorang sudah masuk surga, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kalau sudah masuk surga, maka ya Allah,
Tidak ada tidur, tidak ada ngantuk, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada pusing, tidak ada pening, tidak ada batuk, tidak ada pilek, apalagi corona. Tidak ada. Semuanya kenikmatan, capek, letih, kesel, tidak ada semuanya. Tua juga tidak ada. Buang air kecil tidak ada, buang air besar tidak ada, orang meludah tidak ada. Apalagi sampai keluar ingusan tidak ada. Disebutkan semua di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Mereka bersisiran, sisirannya dari emas. Allahu Akbar. Mereka duduknya di sofa-sofanya dari sutra dan berbau dengan minyak misik surga. Allahu Akbar. Temboknya dengan dari mutiara permata, semennya dari minyak yang berwangi, minyak misik, lantainya dari emas, ada yang dari perak. Ya Rabb. Perempuannya selalu perawan, tidak ada yang namanya perempuan yang enggak perawan. Tidak ada tidur. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Tidur itu saudaranya kematian. Maka di surga tidak ada kematian, tidak ada tidur. Karena orang tidur di dunia karena butuh istirahat. Di surga tidak butuh istirahat. Semua untuk kesenangan, semua untuk kenikmatan, semua untuk kebahagiaan. Perempuannya cantik jelita, memiliki mata hurun ain, bidadari-bidadari yang memiliki mata yang cantik jelita, yang kalau nampak di bumi ini terang dengan cahayanya dari pancaran cahaya diri wanita itu. Maka di sana tidak ada lampu tidak laku karena para penghuninya memancarkan cahaya. Rombongan pertama yang masuk surga itu seperti bulan purnama terangnya. Bulan kalau malam purnama itu di tengah tempat yang gelap pun terang. Itu jauhnya berapa juta mil. Nah nanti kalau wajah-wajah penghuninya memancarkan cahaya bulan. Kenapa disebutkan cahaya bulan? Karena ia tidak mengandung unsur panas, adem. Kalau malam itu kena bulan yang purnama pun tidak akan kepanasan, tapi terkena cahayanya. Itu kalau dekat bagaimana? Nah, semua penghuninya memancarkan cahaya seperti bulan. Allahu Akbar. Bidadari-bidadarinya memancarkan cahaya menerangi bumi. Itu kalau turun di bumi. Bagaimana kalau di sana ada 2 bidadari? Ya Allah, wanitanya tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah perawan terus, tidak akan hilang perawannya. Seseorang penghuni surga, ia bercumbu dengan istrinya yang di dalam dari bidadari di dalam surga 40 tahun tidak putus. Kekuatan kaum pria penghuni surga seperti 100 laki-laki yang paling kuat di dunia. Sempurna. Dan itu akan dirasakan di dalam surga. Minum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menghilangkan dahaga selama-lamanya. Di dalam surga tidak ada orang haus, tidak ada orang lapar. Makanan dan minuman tinggal memetik. Dan buahnya daniyah kutufu hadaniyah, buah-buahan itu mudah dipetik. Sambil berbaring pun kita bisa memetik, sambil duduk kita bisa memetik. Dalam segala keadaan. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisabin wala adab wala sabiqati adab. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman faqala innahu unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha
Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ighfa'atan." yakni Nabi terdiam seperti orang pingsan, tidak bergerak sama sekali, sesaat, untuk waktu yang ighfa'atan, yang beberapa waktu. Thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman. Jadi mungkin semacam beliau tertunduk diam beberapa waktu. Setelah itu baru kemudian mengangkat kepalanya dan beliau tersenyum. Sembari beliau berucap, "Innahu unzilat alayya anifat suratun." Sungguhnya tadi turun kepadaku satu surat. Lalu Nabi membacakan surat itu. Beliau mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, sampai akhir. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ini termasuk surat terpendek di dalam Al-Quran. Berapa ayat? 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Namun di sini Nabi mengawalinya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Kautsar, namun yang zahirnya Bismillahirrahmanirrahim adalah fasilah, yaitu ayat tersendiri yang diletakkan di setiap awal surat untuk memisahkan satu surat dari surat yang lainnya, yaitu membaca mengawali awal surat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar, yakni yang tersebut di dalam surat ini? Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar. Para mufassir banyak menafsirkan Al-Kautsar ini dengan berbagai macam penafsiran. Ada yang menyebutkan Al-Kautsar an-ni'am al-katsirah, kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Al-Kautsar yang diartikan dari asal kata kasir, kasura yaksuru kasir. Tapi yang zahirnya bahwa termasuk di dalamnya selain kenikmatan-kenikmatan yang banyak, dan itu pasti juga makna Al-Kautsar ini lebih spesifik, yaitu telaga yang ada di dalam surga yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Yang diberikan kepada nabi adalah Al-Kautsar, yaitu telaga Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, Nahrul Kautsar yang ada di dalam surga. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika ditanya oleh Nabi, "Hal tadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Inilah adab para sahabat. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannati alaihi khairun katsirun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadul kawakibi yakhtalijul abdu minhum fa aqulu ya rabbi innahu min ummati fayuqalu innaka la tadri ma ahdasa ba'dak ma uhdisa ba'dak atau ma ahdasa ba'dak." Tapi ini zahirnya mestinya ma'ahdasu, tapi nggak tahu di sini sebutnya ma'uhdisa ba'dak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu Al-Kautsar. Beliau mengatakan huwa nahrun. Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai. A'tanihi rabbi, Allah memberikannya kepadaku fil jannah, di dalam surga. Sungai yang diberikan oleh Allah khusus untuk Nabi di dalam surga, di surga nanti. Ya Rabb, surga Al-Kautsar yang putihnya lebih putih dari susu. Susu itu sudah putih, ini lebih putih dari susu. Bahkan riwayat lain menyebutkannya lebih manisnya, lebih manis dari madu. Ya Rabb,
Kita pernah tahu nggak rasanya manis, madu yang paling manis? Madu-madu Arab itu biasanya manis kental, manis sekali. Itu sedikit saja dicampurkan ke air, air itu menjadi manis terasa. Ini lebih manis lagi. Wah, ada orang mungkin komentar, wah saya tidak doyan yang manis-manis. Itu di dunia kamu tidak doyan. Nanti kalau sudah di surga pasti doyan. Kenikmatannya bukanlah sekedar manis, tapi ada kenikmatan lain. Lezatnya lebih lezat daripada minuman yang paling lezat. Kemudian Nabi mengatakan alaihi khairun katsir. Al-Kautsar ini memiliki kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, nanti umatku akan datang mendatangi telaga ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Aniyatu adadul kawakib, aniyatu cangkir-cangkirnya, tempat-tempat buat minumnya sejumlah bintang-bintang atau planet-planet, bintang-bintang di langit. Al-kawakib jamak dari kaukab. Yakhtalijul abdu minhum, yakhtaliju itu diusir. Di antara mereka ini ada yang diusir, ada hamba. Yakhtalijul abdu, ada seorang hamba di antara mereka yang diusir dari telaga. Fa aqulu ya rabbi innahu min ummati, maka aku berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, orang itu dia berasal dari umatku, dia adalah salah satu dari umatku, huwa innahu min ummati. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Benar, ini ahdatsa karena cuma abdun. Sesungguhnya engkau tidak tahu ma ahdatsa ba'dak, apa yang telah dilakukan oleh hambamu ini, oleh hamba Allah ini setelah wafatmu, yaitu ia mengada-adakan syariat setelah wafatmu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya diusirnya seseorang itu karena dia melakukan kebid'ahan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diusir oleh para malaikat. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ini dari umatnya? Karena orang ini sholat, karena orang ini berwudu dan sholat. Maknanya tidak semua orang sholat bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang berbuat bid'ah, melakukan kebid'ahan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah itu bukan satu amalan yang baik, nggak ada bid'ah hasanah. Nabi mengatakan hanya satu, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bahkan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sahabat Nabi yang paling gencar, sampai mengatakan dalam riwayat yang sahih, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat, meskipun orang-orang memandangnya baik. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah qad qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Famalam yaku yauma idzin dinan falan yakuna dinan ila yaumil qiyamah. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan satu amalan bid'ah, kemudian dia memandangnya, menilainya amalan itu baik, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam menyampaikan wahyu. Karena ada amalan baik tidak disampaikan oleh Nabi, berarti dia menganggap bahwa ada amalan baik yang disembunyikan oleh Nabi, berarti dia telah menuduh Nabi berkhianat di dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan wahyu.
Maka ini tidak mungkin, mustahil Nabi berkhianat menyampaikan wahyu. Makanya dikatakan faqad za'ama, maka dia telah menuduh. Menuduh berarti menuduh sesuatu yang tidak benar. Anna Muhammadan khana risalah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah wahyu. Ini mustahil. Ya Allah qad qala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Karena Allah telah berfirman, dan firman Allah ini menjadi pamungkas, menjadi jawaban bahwa bid'ah itu tidak ada yang benar. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Kalau agama itu telah disempurnakan, maka tidak ada satu syariat pun yang belum disampaikan. Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Maknanya seluruh ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diajarkan kepada para sahabat dan kepada kita umatnya, sudah selesai. Kalau belum selesai, Nabi belum mati, belum wafat. Beliau masih akan terus hidup di tengah kita, akan menyampaikan semuanya sampai selesai. Dan Nabi sudah mencukupkan. Dan kenapa beliau wafat? Karena sudah selesai tugas beliau menyampaikan wahyu. Karena agama ini telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan, sempurnakan nikmatku, yaitu nikmat Islam, nikmat ajaran ini, nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridhai Islam sebagai agamamu. Yang diridhai oleh Allah adalah Islam, yang Islam ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak disampaikan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan secara spesifik oleh Nabi, maka itu bukan Islam. Makanya Allah mengatakan inna dina innallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima amal ibadahnya, amal solehnya daripadanya, dan dia kelak di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Yakni amal ibadah yang dia lakukan yang bukan tuntunan Nabi, amal ibadah yang dia lakukan yang itu merupakan rekayasa dan kreasi manusia setelah wafatnya Nabi, maka itu yang tidak akan diterima. Maka dia di yaumul qiyamah termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, kullu ma lam yakun wa ma lam yakun yauma idzin dinan falan yakuna dina. Maka segala perkara yang tidak pernah masuk ke dalam bagian agama di hari turunnya ayat itu, maka sampai hari kiamat dia tidak akan menjadi bagian daripada Islam. Maka kebid'ahan itulah yang akan menghalangi seseorang untuk bisa minum dari telaga Nabi, padahal hari itu adalah hari yang sangat dahaga. Matahari hanya jarak 1 mil di atas kepala manusia, dan tidak ada tempat berlindung selain 7 golongan yang amalan mereka diterima. Seorang pemimpin yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu berkumpul di dunia karena Allah, saling mengingatkan tentang ajaran Allah dan ajaran Nabi, sampai mereka berpisah dalam keadaan tetap saling mencintai karena Allah. Dan syabun nasya'a fi ibadati rabbi, yang ketiga seorang pemuda yang dia tumbuh dewasa dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Orang-orang pemuda pada menghabiskan waktu mudanya dengan bermain-main hal yang tidak bermanfaat di pinggir jalan, di tempat-tempat bermain ini, bermain itu, bergembira, menghabiskan umurnya dalam kesia-siaan. Ini pemuda-pemuda yang akan dinaungi oleh Allah, dia sibuk dengan beribadah kepada Allah.
Dan yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terikat, tergantung dengan masjid, yang dia selalu kembali ke masjid setiap kali mendengar adzan dikumandangkan, yakni orang yang selalu menghadiri masjid. Ya Rabb, di sana banyak sekali riwayat-riwayat bagaimana orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, mereka sampai disebutkan ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun tidak pernah meninggalkan jamaah. Bahkan yang lebih dari itu 40 tahun, 60 tahun tidak pernah kelewatan azan, melainkan dikumandangkan azan, melainkan dia sudah di dalam masjid. Ya Rabb, kalau kita bolong-bolong tidak datang ke masjid, melainkan sudah salam, datang ke masjid tinggal berapa rakaat, 1 rakaat terakhir. Ya Rabb, ini orang yang keempat ini, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seseorang lelaki yang ia dibujuk rayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, tentu dia juga kaya, cantik jelita, namun ditolaknya dengan mengatakan inni akhafullah, dan saya takut kepada Allah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebaliknya juga demikian. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, seseorang yang ia bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya, diibaratkan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Satu kinayah yang menunjukkan, ataupun juga tamsil yang menunjukkan orang terdekatnya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh orang ini. Sampai kadang-kadang ada seorang yang dia dipandang bakhil, tapi padahal dia orang yang sangat derma, karena dia tidak pernah cerita, tidak pernah memperlihatkan, bahkan dia tidak pernah memperlihatkan dia pernah bersedekah. Orang memandangnya bakhil, tapi sungguhnya dia banyak sedekahnya. Ini orang yang ikhlas di dalam sedekahnya, tidak pernah mengharapkan sesuatu pun. Seperti seorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan satu ucapan, satu balasan maupun ucapan terima kasih. Bahkan ucapan terima kasih pun dia tidak mengharap. Umumnya kita kalau sudah baik sama orang, kemudian orang itu kita minta balasan dari orang itu, entah apa. Tapi ini tidak. Bahkan orang yang diberi membencinya, dia tidak marah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia bersedekah karena Allah dan bukan untuk manusia. Yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fafadat aina, yaitu seseorang yang ia kerap menyendiri bersama Allah, mengingati Allah Azza wa Jalla dalam kesendiriannya, fafadat ainau, sampai dibanjiri oleh air mata. Ya Rabb, maka inilah 7 golongan yang mereka terselamatkan dari rasa haus, dan mereka ini yang juga tentunya akan meminum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, beliau mengatakan qala ulama'una, ulama kita, yakni dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka telah berkata, kullu man irtadda an dinillah aw ahdatsa fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'zan bih fahuwa minal matrudina 'anil haudi. Setiap orang yang murtad dari agama Allah atau yang melakukan kebid'ahan di dalam agama yang tidak diridhoi dan tidak pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka ini memiliki Tuhan-Tuhan sekutu-sekutu yang membuatkan syariat untuk mereka yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama? Maka bid'ah itu bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Bahwa minal matrudina 'anil haud, maka mereka yang murtad dan yang melakukan kebid'ahan, dialah yang akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minal matrudin. Wa syadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin, dan yang paling keras akan diusir yaitu orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin, yaitu jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-jamaah di sini adalah ma ana alaihi wa ashabu, yang disabdakan oleh Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ma ana alaihi yauma wa ashabi, yang aku pada hari ini dan para sahabatku berjalan di atasnya, itulah jamaah. Oleh karenanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu yaitu ketika seseorang ia berjalan di atas kebenaran, sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa in kunta wahdak, meskipun saat itu engkau seorang diri, maka engkaulah jamaah. Makanya dikatakan Muhammad ibn Sirin huwa al-jamaah. Muhammad ibn Sirin itu adalah dia al-jamaah.
Ketika ditanya siapakah jamaah di zaman ini, yaitu zaman itu, Muhammad ibnu Sirin huwa al-jamaah. Dan juga beberapa tokoh-tokoh ulama mereka disebut dengan al-jamaah padahal mereka seorang diri. Yakni dimaksudkan dialah orang yang paling menetapi kebenaran seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dan seperti yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan di sini dikatakan orang-orang yang menyelisih jamaah kaum muslimin siapa mereka? Kal khawarij, seperti kaum khawarij. Warrawafid, seperti kaum Rafidah, yaitu Syiah Rafidah. Wal Mu'tazilah, dan kaum Mu'tazilah. Ala ikhtilafi firaqihim. Kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, kaum Rawafid, dengan berbagai perpecahan yang ada di dalamnya. Masing-masing ini punya pecahan kelompok-kelompok. Rafidah sendiri, Syiah sendiri pecahannya sampai puluhan. Ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan 30. Kaum Khawarij juga mereka terpecah-pecah, namun mereka memiliki ciri yang sama. Kaum Mu'tazilah mereka juga terpecah-pecah, ada Jahmiyah, ada Maturidiyah, dan ada Kullabiyah dan sebagainya. Ada Qadariyah dan sebagainya. Mereka ini berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, perpecahan-perpecahan yang ada. Fahaula kulluhum mubaddilun. Mereka semua ini dikatakan orang-orang yang merubah agama Allah, yang merubah ajaran Rasulullah SAW. Mereka ini yang dimaksudkan innaka la tadri fa innahum ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu wahai Nabi SAW, mereka ini dulu setelah wafatmu, mereka lah orang-orang yang suka mengada-adakan ajaran baru di dalam agamamu. Wa kadza adzalama al-musrifuna fil juri wad dzulmi wa tamsil haqq wa idlali ahlih. Demikian juga yang termasuk dikategorikan orang-orang yang tidak akan atau diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain kelompok-kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu juga orang-orang yang berbuat zalim, yang berlebih-lebihan di dalam kedolimannya, yang memusnahi kebenaran, yang menghinakan orang-orang yang mengamalkan kebenaran. Mereka ini yang akan diusir. Yang ketiga, al-mu'linuna bi kabairidz dzunub, kelompok yang juga akan diusir, yaitu mereka yang melakukan dosa besar terang-terangan. Melakukan dosa besar terang-terangan, mu'linun bi kabairidz dzunub. Yang keempat, al-mustakhifuna bil ma'asi, yaitu orang-orang yang meremehkan perbuatan maksiat, gampangkan perbuatan maksiat. Wa jama'atu ahli zaik wal bidah, dan yang kelima yaitu kelompok-kelompok pelaku kesesatan, penyimpangan, dan pelaku-pelaku bid'ah. Summa tardu qad yakunu fi hal summa yuqarrabuna ba'dal maghfirah. Para ulama mereka membedakan bahwa ada yang diusirnya sekali, dua kali, atau beberapa kali, namun setelah diampuni oleh Allah, baru dia diampuni, baru dia bisa masuk, baru bisa didekatkan sampai ke haud, ke telaga, dan bisa minum dari telaga. Tapi ada juga yang bid'ahnya bid'ah kufriyah, bid'ah syirkiyah, kebid'ahannya yang sampai pada tingkatan kufur atau syirik, maka dia selamanya diusir, tidak bisa masuk ke dalam telaga itu. Na'udzubillah min dzalik. In kana tabdil fil amal, kalau dia hanya merubah di dalam masalah amal. Namun kalau fil aqaid, kalau di dalam masalah akidah, maka dia tidak akan bisa minum dari telaga Nabi sama sekali, dan dia terancam dengan siksa neraka. Dalam hal ini ada manusia, dia di tiga keadaan, satu dengan yang lain tidak akan saling mengingat. Bahkan seorang anak tidak akan ingat ibunya, yaitu di tiga tempat: as-sirat, al-mizan, al-haud. Di telaga Nabi, kemudian di penimbangan amalan, dan di as-sirat, jembatan.
Namun ada riwayat yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dan juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa nanti umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bertemu dengan Nabi di 3 tempat tadi. Di telaga Nabi mengatakan wa ana faratukum alal haudi, akulah yang akan pertama kali berada di telagaku. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mengambilkan air minum itu kepada umatnya. Allahu akbar. Min yadihi asy-syarifah, mengambil minum telaga diambilkan dari tangan Nabi yang mulia. Itu satu kenikmatan. Yang kedua di mizan, di penimbangan. Tidak tahu, nggak ada keterangan yang saya dapatkan, belum saya dapatkan bagaimana di situ bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah sirat. Nabi adalah awaluman yamurru ala sirat, orang pertama yang akan melewati sirat. Dan tentu Nabi termasuk golongan yang akan melewati sirat tarfata'ain, sekejap mata, au kal barqi, seperti satu kilatan. Padahal jaraknya ribuan tahun, bisa ratusan tahun atau bisa ribuan tahun ditempuh oleh seseorang. Bayangkan neraka dengan besar, yaitu besarnya neraka dapat dilukiskan bagaimana sesuatu yang diusung oleh 4,9 miliar malaikat. Berapa lebarnya, berapa besarnya, berapa panjangnya. Satu malaikatnya bukan kayak kita, satu malaikatnya bisa lebih besar dari gunung yang paling besar, yang paling tinggi. Dan itu ada 4,9 miliar yang mengusung neraka jahanam, dan nanti dibentangkan di atasnya sirat yang sudah kita sebutkan terdahulu. Ini di 3 tempat ini. Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan, dan para nabi juga akan mengatakan ketika umatnya melewatinya, salim salim ya Rabbi, salim salim, wahai Rabbku selamatkan selamatkan, yakni maksudnya umatku selamatkan. Namun manusia mereka akan melewati, menyeberanginya sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Naudzubillah. Maka manusia yang mereka mengutamakan kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat yang kekal, maka dia sungguh naudzubillah amatlah lalai dan merugi. Waqad khalafatil mu'tazilah, kaum mu'tazilah berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Falam takul bi isbatil haudi ma'a thubuti bi sunnati sahihati sharihah. Kaum Mu'tazilah mereka berkata tidak ada yang namanya telaga di akhirat nanti. Padahal ketetapan adanya telaga telah disebutkan di dalam sunnah-sunnah yang sahih, yang sangat tegas, sampai derajatnya mutawatir karena diriwayatkan lebih dari 50 sahabat Nabi. Sekiranya 10-12 itu saja sudah dikategorikan mutawatir oleh sebagian ulama, apalagi ini sampai 50 sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang adanya telaga di yaumul kiamah. Fakullu man khalafa fi isbati fahuwa mubtadi'un, maka setiap orang dan setiap golongan yang menyelisihi adanya penetapan telaga bagi Nabi di yaumul kiamah, maka dia adalah mubtadi', seorang pelaku bid'ah atau ahlu bid'ah. Dan orang yang ahlu bid'ah sebagaimana sabda Nabi, ahra ayyutrada minhu au yutrada anhu, maka dia adalah orang yang paling patut untuk diusir nanti pada hari kiamat. Naudzubillah ya Allah. Ngantrinya berapa miliar manusia itu nyebrang. Ngantrinya berapa miliar manusia, sudah dekat diusir, suruh balik, suruh keluar, mencoba lagi ngantri. Ya Allah, la ilaha illallah. Nggak bisa kita bayangkan. Maka orang-orang yang lengah lalai dengan hal-hal yang mendasar seperti ini, dia akan menyesalinya. Bid'ah tidak ada baiknya sekali.
di akhirat. Sudah diancamkan dalam hadis-hadis yang mutawatir, yang sahih. Maka cukuplah sebagaimana perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum, cukuplah yaitu dengan bersederhana di dalam beragama, yaitu mengikuti petunjuk Nabi, ajaran Rasulullah SAW, dan menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Jangan kita berhawa nafsu di dalam beragama sehingga kita ngotot membenarkan yang tidak ada dalilnya. Nanti kita akan rugi menyesal. Toh hidup kita di dunia hanya berapa waktu? Tidak ada sampai 100 tahun, jarang sedikit yang sampai usia itu. Bahkan 90, 80 saja sangat jarang. Bahkan kita tidak sedikit yang kita saksikan mereka yang meninggal di bawah usia 60, 50, 40. Maka hendaknya seorang itu mempertimbangkan untuk hanya mengedepankan hawa nafsu. Agama itu tuntunan, sumbernya dari Allah, dan Allah telah memberitakan semua perintah dan larangannya di dalam kitab sucinya, dilengkapi dan disempurnakan dengan tuntunan dan ajaran Nabinya SAW dalam bentuk sunnah. Sehingga beliau berkata, utitul Quran wa mislahu ma'ah, aku dikaruniai Al-Quran dan juga yang sebanding, senilai, setingkat, sederajat dengan Al-Quran, yaitu sunnah Nabi SAW yang memiliki kedudukan sebagai wahyu yang patut dan wajib untuk kita imani dan kita amalkan. Hadza minni, jadi cukup satu dengan satu al-haud saja, dan insya Allah kita akan lanjutkan bahasanya di pertemuan berikutnya tentang asy-syafa'ah. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.